Nama saya Firdayanti Anis Mauladi dengan nomor NIM 012 dari Fakultas Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya, yaitu yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Hartiningsih, Magister Agama, pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Saya mendapatkan buku ini dari dari perpustakaan kampus 3, dan di sini buku ini diterbitkan oleh Dr. Handes Tatang M. Amirin. Buku ini menjelaskan tentang pokok-pokok teori sistem. Nah, di mana di sini ada pengertian sistem, penggunaan istilah sistem, lalu sistem sebagai suatu metode, definisi sistem. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Ini adalah cetakan yang ke-9. Penerbitnya itu ada di PT Raja Grafindo Persada di Jakarta. Desain covernya pun juga didesain oleh Raja Grafindo Persada. Dicetak di Karisma Putra Utama Offside. Terus buku ini itu berjumlah 88 halaman yang meliputi tentang pengertian sistem, ciri utama-utama sistem, lalu jenis-jenis sistem, model sistem, terus macam-macam model, pengertian model, guna model. Oke, yang pertama itu istilah sistem berasal dari istilah Yunani atau sistema yang mengandung arti keseluruhan. Terus yang kedua, istilah sistem digunakan untuk menunjukkan banyak hal, diantaranya untuk menunjukkan suatu kehimpunan bagian yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga, secara garis besar, istilah sistem itu mengandung dua makna, sebagai suatu wujud benda atau entitas, atau sebagai metode. Sebagai metode itu sistem dikenal dengan pendekatan sistem yang pada dasarnya merupakan penerapan metode ilmiah di dalam pemecahan masalah. Lalu yang kelima, sistem sebagai suatu wujud benda atau entitas didefinisikan berbagai macam. Ada yang lengkap dan ada pula yang tidak komplit atau yang tidak lengkap. Kalau yang tidak lengkap itu adalah yang mendefinisikan sistem sebagai suatu himpunan bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan. Lalu yang keenam, definisi yang lengkap mengenai suatu sistem tertentu menunjukkan unsur sistem, tujuan sistem tertentu, kegiatan yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan, beserta ukuran keberhasilan pemrosesan tersebut. Lalu yang kedua ini atau yang seterusnya, jenis sistem, ya sistem sebagai suatu wujud benda entity. Dikelompokkan orang menjadi berbagai jenis dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada juga yang tidak lengkap, seperti yang tadi saya jelaskan. Menurut fungsinya, model dapat dibagi menjadi 3 macam atau jenis atau tipe, yaitu deskriptif, prediktif, maupun normatif. Tipe deskriptif ini model yang memberikan gambaran. Lalu yang kedua, yang prediktif itu model yang menunjukkan bahwa jika ini muncul maka akan muncul pula itu. Model prediktif ini mengaitkan variabel terpengaruh dengan variabel
pengaruh. Terus yang ketiga, tipe normatif. Model normatif adalah model yang memberikan jawaban terbaik untuk memecahkan suatu problem atau masalah. Menurut susunannya atau strukturnya dilihat dari sudut ini ada 3 tipe, yaitu tipe yang ikonik, analog, dan simbolik. Kalau yang ikonik ini tuh memiliki beberapa ciri fisik benda yang digambarkan. Misalnya, maket letak sebuah perguruan tinggi, cetak biru sebuah gudang, model kecil mobil, tahun yang akan datang. Terus yang kedua, tipe analog itu yang sebanding. Padanya terdapat pengganti komponen atau proses guna memberikan kesamaan dengan apa yang dijadikan model, apa yang digambarkan oleh model tersebut. Lalu yang tipe yang ketiga ini yang simbolik, menggunakan perlambangan. Simbol itu adalah lambang untuk menggambarkan dunia nyata. Biasanya lambang-lambang matematika, misalnya kayak ya biasa yang kalian ketahui lah, lambang-lambang yang ada di matematika seperti apa. Cukup sekian review buku saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.